Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, berjumpa lagi via virtual dengan Pak Bagus. Hari ini hari Selasa, kita masih belajar di rumah ya anak-anak. Jangan lupa di rumah kalian juga tetap belajar, tetap berlatih, tetap menjalankan seperti halnya ketika kalian bersekolah. Dan jangan lupa sholatnya harus tepat waktu ya. Oke. Saya harap kalian semua dalam kondisi yang sehat semuanya ya, sepertinya Pak Bagus. Kita berdoa sama-sama semoga keadaan di Indonesia ini semakin membaik dan juga kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif tentang bahasa Indonesia ya. Semuanya anak-anak bisa dibuka modulnya dan disiapkan alat tulisnya. Ya, kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Ya, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak bertele-tele dan tidak membingungkan. Ya, pada dasarnya kalimat efektif itu digunakan pada saat kita melakukan karya tulis misalkan, atau menulis skripsi, atau pada saat penyampaian seperti ini kita harus menggunakan kalimat efektif. Agar apa? Agar tidak menimbulkan makna yang membingungkan atau sulit dipahami. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih Pak? Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, nah, urutan harus jelas. Kita mengetahui bahwa urutan itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu akan kita bahas di materi lainnya, tapi kita akan tekankan di sini bahwa S, P, O, K. S ini adalah subjek, kemudian P ini predikat, O ini objek, K ini keterangan. Keterangan bisa mengenai keterangan waktu, keterangan alasan, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Nah, ini pada intinya urutannya harus jelas. Kalau dibalik bagaimana Pak? Ya, kalau dibalik masih memungkinkan. Tapi yang penting dia tidak memiliki makna yang ambigu. Contohnya, nah, sedikit kita mengulang, ibu di sini sebagai subjek, sedang memasak. Nah, memasak ini sebagai predikat. Nah, kebetulan di sini tidak memiliki objek. Nah, kalau memiliki objek bisa ditambahkan mungkin ibu sedang memasak sayur sop di dapur. Itu ada objeknya. Nah, ini saya persingkat di sini sebagai keterangan tempat. Nah, harus jelas urutannya. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah ringkas dan hemat kata. Nah, namanya aja hemat, berarti kita tidak boleh boros. Pak, saya pengennya nulisnya yang panjang biar kelihatan panjang. Ada pengulangan beberapa. Nah, itu berarti tidak efektif. Contohnya yang efektif, ringkas dan hemat kata. Saya tulis sebelah sini. Nah, ringkas. Nah, ini contohnya. Ibu sedang memasak dan yang dimasak adalah sayur bayam. Ini kelihatannya panjang. Mungkin kalian tahu maknanya. Oh, sebenarnya yang dimasak itu adalah sayur bayam. Pada intinya adalah ini, sayur bayam. Ibu sedang memasak
dan yang dimasak adalah sayur bayam. Kira-kira pengulangannya yang mana ini, kata apa? Ya, yang diulang ini adalah kata dimasak. Ini sama ini ya sama. Terus menggunakan kata adalah. Ini tidak efektif ya anak-anak. Seperti apa efektifnya? Nah, efektifnya adalah seperti ini, kita tulis. Ibu sedang memasak sayur bayam. Nah, ini efektif ya anak-anak. Maknanya sama. Ibu sedang memasak, yang dimasak adalah sayur bayam. Tapi kan di sini kan kalimatnya banyak pengulangan, pakai kata dan, pakai kata yang lagi, kemudian dimasak ditulis 2 kali menggunakan kata hubung adalah. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak ringkas seperti ini untuk pembenarannya sebagai kalimat yang efektif. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah memiliki makna yang jelas dan masuk akal. Makna jelas dan masuk akal, ya masuk akal pasti jelas sesuai dengan maksud dari penulis ya. Nah, contohnya ini. Ayam makan dengan adik. Hah? Ayam makan dengan adik. Ini maksudnya apa ya? Apakah adik ini yang dimakan dengan ayam? Nah, maksudnya apa coba anak-anak? Ini maknanya kan tidak jelas ya. Ayam makan dengan adik. Dengan adik sambil di teras makan dengan adik atau gimana ini? Nah, ini kan maknanya membingungkan sekali. Nah, yang benar bagaimana? Yuk coba kita betulkan maknanya. Ayam itu kalau makan kira-kira harus diberi makan tidak? Ya, diberi makan. Nah, kita betulkan supaya efektif. Ayam diberi makan. Jangan pakai kata dengan. Gantilah dengan kata oleh adik. Nah, ayam diberi makan oleh adik. Ini lebih jelas maknanya. Kalau yang ini kan sedikit membingungkan ini. Ayam makan dengan adik. Ya kalau dengan adik. Nanti kalau ayam makan dengan presiden kan lucu ini jadinya ya. Wah, presiden makan dengan ayam atau bagaimana? Ini ya, kalimat efektif ayam diberi makan oleh adik. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kalimat efektif. Untuk kalian bisa memahaminya lagi, nanti kalian bisa berlatih. Nah, soal-soal latihan akan saya sampaikan dalam bentuk foto di grup WhatsApp ya. Nah, itu untuk kalian bisa pelajari lagi mengenai kalimat efektif. Nah, itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan saya bahas ketika kalian nanti masuk lagi beserta latihan-latihan soalnya. Oke? Saya rasa untuk video kali ini cukup dulu. Semoga kalian bisa memahaminya dan jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.